Bitcoin sempat mencetak rekor tertinggi baru di sekitar $126.000 dan kemudian turun tajam ke area $94.000. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik koreksi ini? Apakah ini hanya koreksi normal setelah rally besar, atau pertanda awal bear market Bitcoin? Di video ini, kita bahas analisis makro, on-chain, arus institusional, dan sentimen pasar yang bisa menjelaskan pergerakan ini. Apa yang mendorong Bitcoin ke $126K? 1. Aliran institusional dan ETF. Analis dari Bitget dan media lain menyebut salah satu faktor utama rally ke $126K adalah arus masuk besar ke ETF spot Bitcoin, terutama dari institusi besar. Hal ini menekan persediaan spot di bursa, karena banyak Bitcoin dikeluarkan dari exchange of exchange untuk ditahan jangka panjang. 2. Tekanan makroekonomi. Rally itu terjadi di tengah badai makro, AS, risiko politik, kekhawatiran fiskal, dan likuiditas yang mengalir ke aset keras seperti Bitcoin. Sentimen, safe haven, digital muncul di investor yang khawatir dengan perlemahan dolar, sehingga mengalihkan sebagian modal ke BTC. 3. On-chain accumulation. Data menunjukkan penurunan cadangan Bitcoin di bursa ke titik terendah dalam 6 tahun. Ini sinyal bahwa banyak investor jangka panjang menarik BTC dari exchange untuk disimpan, bukan dijual. Ini menandakan kepercayaan jangka panjang dari investor besar, Wallace long-term holders. Kenapa Bitcoin turun ke $94K? 1. Sentimen makro negatif dan suku bunga. Sinyal hawkish dari The Fed dan ketidakpastian makro menekan risk aset termasuk Bitcoin. Investor khawatir bahwa pelonggaran suku bunga bisa dibatasi, yang mengurangi aliran uang ke aset berisiko seperti kripto. 2. Distribusi dari pemegang jangka panjang. Menurut analisis KryptoQuant dan pengamatan berita, ada peningkatan penjualan dari pemegang lama, lebih dari 155 hari ini berpotensi menandakan bahwa sebagian besar yang berpikir jangka panjang mulai mengambil untung. Penjualan semacam ini bisa memperkuat tekanan jual jangka menengah. 3. Teknis plus koreksi pasar. Beberapa analis teknikal mengingatkan bahwa setelah rally ekstrim, koreksi sebesar 20% plus bisa normal dan bukan berarti siklus telah berakhir. Ada juga pola teknikal seperti falling wedge yang menurut CoinDesk masih bisa menjadi sinyal bullish jangka menengah. 4. Likuidasi dan deleverage. Dalam laporan riset pasar kripto, disebut bahwa koreksi ini juga dipicu oleh deleveraging leverage besar, likuidasi posisi menguat. Modal bergerak keluar dari posisi berisiko dan masuk ke aset lebih aman, stablecoin, menurut beberapa laporan on-chain. Sekarang pertanyaannya besar, apakah kita sekarang memasuki bear market Bitcoin? Ada beberapa skenario plus sinyal yang bisa kita analisis. Skenario bearish kemungkinan bear market. Harga berlanjut turun kalau support $94K $95K gagal. Beberapa analis memperkirakan koreksi bisa menuju $80K $85K jika tekanan makro terus ada. Jika pemegang jangka panjang terus menjual dan ETF mengalami arus keluar, itu I bisa just got this menekan new harga ring in the lebih mail jauh. and I love it. Sentimen It's made makro from a global premium memburuk, metal called suku bunga tungsten, and with the tinggi, charcoal hammer likuiditas design, global you can mengecil, style it with memperbesar anything. It's risiko a aset comfort kripto cut sebagai ring risk plated with asset. rose gold, which gives off a Skenario luxurious konsolidasi feel. atau Plus, the bearish smooth but gold not dead. interior prevents Beberapa any metrik damage or on-chain, coloring to your seperti finger. pengurangan So if you're cadangan di looking for a bursa, stylish masih ring, tap menunjukkan the link below akumulasi and get dari one investor today. jangka panjang. Pola teknikal seperti falling wedge dapat memberi potensi pemulihan apabila support kunci dipertahankan. Investor bisa menggunakan periode ini sebagai pembersihan pasar, market cleanse koreksi untuk riset posisi, bukan titik akhir bull run. Jadi, apa artinya semua ini untuk kamu sebagai investor atau trader? 1. Perlu kehati-hatian ekstra. Penurunan dari $126K ke $94K menunjukkan bahwa risiko koreksi besar selalu nyata, terutama ketika dikombinasikan dengan tekanan makro. 2. Pantau on-chain dan ETF flows. Arus dana institusional ETF serta aktivitas pemegang jangka panjang long-term holders sangat krusial untuk menentukan arah jangka panjang Bitcoin. 3. Gunakan manajemen risiko. Jika kamu pegang posisi BTC, pertimbangkan untuk stop loss atau scale in out, bukan semua masuk sekaligus. 4. Jangan panik, tapi juga tidak euforia. Ini bisa jadi saat market bersih, cleansing, bukan berarti siklus berakhir selamanya.
atau bisa jadi awal tren menurun lebih panjang. 5. Tetap update dengan makro. Kebijakan AS, likuiditas global, dan data ekonomi tetap sangat memengaruhi pasar kripto. Kalau menurut kamu ini awal bear market Bitcoin, atau cuma koreksi besar, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel AM Capital agar kamu tidak ketinggalan analisis kripto dan makro berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap waspada tapi berpikiran jernih dalam mengelola aset kripto kamu.